Cahaya kuning itu tidak bergerak, tidak membesar, seolah sengaja menjaga jarak. Raka melangkah mendekat dengan napas tertahan. Dan setiap langkahnya terasa berat, seperti tanah di bawah kakinya menolak kehadirannya. Hutan perlahan terbuka, memperlihatkan deretan rumah kayu tua yang berdiri rapi. Terlalu rapi untuk tempat yang tak pernah tercatat di peta manapun. Kabut sama sekali tidak masuk ke desa itu. Ia menggantung di batas pepohonan, berhenti seperti dinding tak kasat mata. Di dalam desa, udara justru terasa kering dan dingin, tanpa aroma tanah basah. Lampu-lampu minyak menyala di depan setiap rumah. Cahayanya lembut, namun suram, menciptakan bayangan panjang yang menempel di tanah, seperti akar. Satu persatu, pintu rumah terbuka. Orang-orang keluar, dan berdiri di depan rumah masing-masing. Tidak ada suara langkah, tidak ada sapaan. Wajah mereka pucat dan datar. Mata mereka terbuka lebar, namun kosong seperti menatap sesuatu yang berada jauh di belakang Raka, bukan dirinya. Raka ingin menyapa, ingin memastikan bahwa ia tidak sedang berhalusinasi. Namun, kata-kata tertahan di tenggorokannya. Di antara deretan warga itu, tak ada anak-anak, tak ada suara napas, bahkan tak ada gerakan kecil, seperti mengedipkan mata. Mereka berdiri terlalu lama, terlalu tenang, seperti patung yang lupa bagaimana caranya hidup. Dari barisan paling depan, seorang lelaki tua melangkah maju. Rambutnya putih kusam, kulitnya kering seperti kayu lapuk. Tongkat di tangannya menyentuh tanah tanpa bunyi. Saat ia berbicara, suaranya tidak berat, tidak pula gemetar melainkan datar, seolah tidak berasal dari dadanya sendiri. Kau datang saat kabut belum turun, kata lelaki tua itu. Raka menggeleng pelan. Kabut ada di belakang saya. Lelaki itu menatapnya lama, lalu menggeleng. Itu bukan kabut, itu batas. Kata-kata itu membuat udara di sekitar mereka terasa menyempit. Raka menoleh ke arah hutan. Dan benar saja kabut menggulung di sana. Namun tak satu pun helainya berani melewati garis desa. Seolah ada perjanjian lama yang masih dipatuhi, meski tak ada lagi yang mengingat siapa yang membuatnya. Tiba-tiba, sebuah bunyi berdentang pelan terdengar. Lonceng. Bukan dari satu arah, melainkan dari seluruh desa sekaligus. Seketika, semua wajah warga berubah. Tatapan kosong itu kini terarah tepat ke Raka. Bersamaan, tanpa aba-aba, punggung Raka meremang, seperti disentuh puluhan pasang tangan dingin. Masuklah, ujar lelaki tua itu, sambil menunjuk sebuah rumah di ujung desa. Malam ini, kau tamu kami. Tidak ada undangan dalam nada suaranya, hanya kepastian. Raka sadar, ia tidak benar-benar diberi pilihan bahkan sebelum ia menapakkan kaki di desa ini. Saat Raka melangkah masuk ke rumah yang ditunjuk, semua pintu di desa tertutup serentak. Lampu minyak di luar meredup bersamaan, meninggalkan desa dalam sunyi yang menyesakkan. Dan di balik pintu kayu yang tertutup rapat, Raka merasakan satu hal dengan sangat jelas. Desa ini tidak menunggu siapapun, kecuali dirinya.